Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Wahyu Dewanto, dosen Anda dalam bidang kewirausahaan Politeknik Jambi. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan rencana pemasaran. Jadi, kenapa itu penting? Karena pemasaran adalah hal yang utama dari kewirausahaan setelah Anda membuat sebuah usaha. Karena apa? Antara produsen dan konsumen itu mempunyai tirai pemisah, ada kesenjangan. Yang pertama adalah kesenjangan tempat, kesenjangan waktu, kesenjangan persepsi, kesenjangan pemilikan, kesenjangan penilaian, kesenjangan asortimen, dan kesenjangan jumlah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kesenjangan tempat. Antar tempat produksi dan konsumsi biasanya dipisahkan secara geografi, sehingga diperlukan adanya transportasi. Yang kedua adalah kesenjangan waktu. Produksi barang serta jasa pada waktu yang berlainan sehingga diperlukan penyimpanan. Ketiga adalah kesenjangan persepsi. Antara produsen dan konsumen sama-sama tidak mengerti di mana sumber-sumber berada. Dan keempat adalah kesenjangan pemilikan. Produsen memiliki barang dan jasa bukan untuk dikonsumsi, sedangkan konsumen ingin memiliki barang dan jasa yang belum dimiliki. Yang kelima adalah kesenjangan penilaian. Produsen menilai suatu barang berdasarkan harga produksi dan harga jual, sedangkan konsumen menilainya berdasarkan kegunaan sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam adalah kesenjangan asortimen. Produsen menghasilkan barang dan jasa yang terbatas, sedangkan kebutuhan konsumen akan barang dan jasa tidak terbatas. 7 adalah kesenjangan jumlah. Produsen menjual barang dan jasa dalam jumlah besar, sedangkan konsumen membeli dan memakai dalam jumlah yang kecil. Kaidah perencanaan. Kaidah perencanaan pemasaran merupakan instrumen penting yang dapat digunakan untuk memulai sebuah kegiatan wirausaha. Berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan pemasaran penting untuk diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan meminimalisasi kemungkinan kegagalan dan menekan risiko. Karena salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan menyebabkan kegagalan wirausaha adalah perencanaan. Seni menjual dan teknik promosi. Pemasaran bisa dikatakan lebih daripada penjualan. Dilihat sebagai tugas penciptaan, mempromosikan, serta menyerahkan barang dan jasa ke konsumen dan dunia bisnis. Pemasaran yang efektif dapat dilakukan melalui banyak bentuk. Proses pemasaran terdiri dari analisa peluang pemasaran, pengembangan strategi pemasaran, perencanaan pemasaran, dan pengelolaan usaha pemasaran. Pemasar bukan sekedar menjual suatu barang atau jasa, tetapi merupakan orang-orang yang terampil dalam mengelola permintaan. Mereka berusaha untuk mempengaruhi tingkat, waktu, dan komposisi permintaan. Untuk melakukan itu, mereka menghadapi sekelompok keputusan, mulai dari yang besar seperti ciri apa yang seharusnya dimiliki sebuah produk, sampai ke hal yang kecil seperti warna dan kemasan. Pemasar juga harus memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar sasaran. Sebuah produk atau tawaran itu akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasan kepada pembeli sasaran. Istilah pasar meliputi berbagai pengelompokan pelanggan. Dewasa ini ada tempat pasar fisik dan ada juga ruang pasar digital. Demikian juga ada pasar mega atau mega market. Kepuasan pelanggan atau customer satisfaction adalah suatu keadaan di mana keinginan, harapan, dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut bisa memenuhi keinginan, harapan, serta kebutuhan dari pelanggan. Itu adalah kepuasan pelanggan. Untuk itu harus bisa diukur. Pengukuran kepuasan pelanggan adalah elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien.
Tujuannya adalah mengetahui apa yang pelanggan pikirkan tentang Anda, pelayanan Anda, dan pesaing Anda. Yang kedua, mengukur dan meningkatkan kinerja Anda. Ketiga, mempergunakan kelebihan Anda ke dalam pemilihan pasar. Keempat, memanfaatkan kelemahan Anda ke dalam peluang pengembangan sebelum orang lain memulainya. Membangun wahana komunikasi internal sehingga setiap orang tahu apa yang mereka kerjakan dan menunjukkan komitmen Anda terhadap kualitas dan pelanggan Anda. Yang selanjutnya adalah promosi. Promosi adalah suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk, barang, atau jasa yang dipasarkannya. Tujuannya adalah menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial, mendapatkan kenaikan penjualan dan profit, mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan, menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar, membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing, dan membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkannya. Promotion bank atau bauran promosi. Bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai promosi yang ada untuk produk yang sama agar hasil dari kegiatan promo yang dimaksudkan dapat memberikan hasil yang maksimal. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan dari bauran promosi, yaitu pertama adalah iklan, seperti iklan di koran, majalah, radio, katalog, poster, dan lain-lain. Yang kedua adalah publisitas positif maksimal dari pihak-pihak luar. Promosi dari mulut ke mulut dengan memaksimalkan hal-hal yang positif. Promosi penjualan dengan ikut pameran, membagikan sampel. Public relation yang mengutamakan produk yang diterima masyarakat, dan personal selling atau penjualan personel yang dilakukan tatap muka langsung. Saluran dan jaringan distribusi. Antara produsen dan pemakai akhir terdapat satu atau beberapa saluran pemasaran. Keputusan saluran pemasaran merupakan salah satu keputusan yang paling rumit dan menantang yang dihadapi perusahaan. Saluran yang dipilih perusahaan sangat mempengaruhi semua keputusan pemasar lain. Penggunaan perantara. Di dalam usaha, ketika Anda membuka usaha atau berwirausaha, perusahaan biasa menggunakan perantara karena kita semua atau Anda tidak akan mungkin mengerjakan itu semua. Perusahaan menggunakan perantara bila mereka kurang sumber daya finansial untuk melakukan pemasaran langsung, bila pemasaran langsung dianggap tidak layak, dan bila mereka dapat memperoleh penghasilan yang lebih banyak dengan menggunakan perantara. Kegunaan perantara bersumber pada keunggulan efisiensi mereka untuk menyediakan produk secara luas sehingga terjangkau oleh pemasar sasaran. Fungsi paling penting yang dilakukan oleh perantara adalah informasi, promosi, negosiasi, dan pemesanan, pembiayaan, pengambilan risiko, pemilikan fisik, pembayaran, dan kepemilikan hak. Alternatifnya adalah mereka dapat menjual secara langsung atau menggunakan 1, 2, 3, atau lebih level saluran. Menentukan jenis saluran yang akan digunakan untuk memerlukan analisis kebutuhan pelanggan, menetapkan tujuan saluran, identifikasi dan evaluasi, termasuk jenis dan jumlah perantara yang akan dilibatkan dalam saluran. Perusahaan harus menentukan apakah akan mendistribusikan produknya secara eksklusif, selektif, atau intensif, serta harus menyatakan secara lebih jelas syarat dan tanggung jawab tiap-tiap anggota saluran pemasaran. Manajemen saluran yang efektif dilakukan dengan memilih perantara tertentu dan melatih serta memotivasi mereka. Sasarannya adalah membangun kemitraan jangka panjang yang akan menguntungkan semua pihak. Dan anggota saluran individu harus dievaluasi secara periodik terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pengaturan saluran mungkin perlu dimodifikasi bila kondisi pasar berubah. Perantara adalah individu atau lembaga bisnis yang beroperasi di antar produsen dan konsumen atau pembeli industri. Mereka melakukan beberapa fungsi pemasaran, yaitu penjualan, pengangkutan, penyimpanan, dan pembantu kegiatan penyaluran.
Pedagang besar yaitu yang menjual barang kepada pengecer, pedagang besar lain atau pemakai industri. Pengecer yang menjual barang kepada konsumen atau pembeli akhir, dan agen yang memiliki fungsi hampir semua dengan pedagang besar meskipun tidak berhak memiliki barang atau jasa yang dipasarkannya. Nah, ini adalah salurannya. Dari produsen ada langsung ke konsumen, dari produsen ada ke pengecer langsung ke konsumen, dari produsen pedagang besar, pengecer dan konsumen, produsen, agen, pedagang besar, pengecer dan konsumen, dan terakhir adalah produsen, agen, pengecer dan konsumen. Inti adalah saluran distribusi untuk barang konsumsi. Sedangkan untuk saluran distribusi barang industri ada dari produsen langsung ke pemakai industri, produsen atau distributor pemakai industri, dari produsen, agen atau distributor ke pemakai industri, dan yang terakhir adalah dari produsen, agen ke pemakai industri. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Lebih kurang dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.